Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi para penjelajah waktu dan pecinta ilmu. Kembali lagi bersama saya Siti Safira Rizkia dengan NIM 240101042. Kali ini kita akan membuka lembaran sejarah yang agung tentang masa di mana pena lebih tajam dari pedang dan ilmu menjadi cahaya yang menembus kegelapan zaman. Mari kita telusuri jejak kejayaan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Langsung saja kita masuk ke latar belakang sejarah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi dan berkuasa hingga 1258 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Baghdad, yang pada saat itu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia Islam. Pemerintah mendukung penuh perkembangan ilmu, baik itu ulama, ilmuwan, dan filsuf diberi tempat, diberi dana, dan yang paling penting diberi kepercayaan. Di saat Eropa dan sebagian besar dunia sedang dalam kegelapan dan kekacauan, Islam seperti emas bersinar. Peradaban Islam untuk pertama kali dalam sejarah memimpin dunia. Setelah baru sekitar 100 tahunan dari munculnya Islam di semenanjung Arab, Islam menyebar dari Timur Tengah ke Afrika Utara dan Asia Tengah di bawah pimpinan Umayyah dan nantinya dilanjutkan oleh Abbasiyah. Terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Islam memimpin kemajuan manusia dalam filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan bahkan astronomi. Istilah-istilah yang kita kenal seperti aljabar, kimia, azimut, algoritma, alkohol, dan alkali berasal dari masa keemasan ini. Pemikir-pemikir besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Razi, Ibnu Al-Haytham, Ibnu Rushd, Al-Ghazali berasal dari masa ini, di mana mereka melanjutkan estafet ilmu pengetahuan dari Yunani kuno, Persia, India, dan yang lainnya, dan nantinya memberikannya ke Eropa pada masa Renaissance. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk menghargai kembali bagaimana Islam, para ilmuwan, dan pemikiran mereka menjadi mercusuar yang menerangi dan menyelamatkan kapal-kapal kemanusiaan yang hampir menabrak karang dan tebing. Kapal-kapal yang hampir memberikan akhir terhadap nyawa yang berada di dalamnya. Perkembangan pendidikan. Pada masa Abbasiyah, pendidikan mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Pemerintah sangat mendukung kegiatan intelektual. Ilmu tidak hanya terbatas pada agama, tetapi juga melalui dan meluas ke filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan juga sastra. Pendidikan pada masa Abbasiyah punya ciri khas yang menakjubkan. Di antaranya, yang pertama, terbuka untuk lintas agama dan budaya. Fokus pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu rasional. Menghargai terjemahan, penulisan, dan diskusi terbuka. Pendidikan tidak hanya untuk menjadi soleh, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang cerdas, kritis, dan bermanfaat bagi umat manusia. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang ada pada dinasti Abbasiyah di antaranya yang pertama ada masjid. Masjid di sini sebagai pusat pendidikan dasar, terutama dalam ilmu agama. Kedua, ada maktab dan kutab, yaitu tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan Al-Quran. Yang ketiga, ada madrasah. Madrasah ini muncul dan berkembang sebagai lembaga pendidikan formal. Salah satu yang terkenal yaitu Madrasah Nizamiyah yang menjadi pusat pendidikan tinggi. Kemudian
ada Bait Al-Hikmah atau yang biasa disebut House of Wisdom yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ini bukan sekedar perpustakaan, tapi semacam universitas riset yang menampung para penerjemah, ilmuwan, dan pemikir dari berbagai latar belakang. Di sini, banyak sekali para karya-karya filsuf Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bait Al-Hikmah adalah tempat di mana para filsafat Yunani bertemu dengan tauhid Islam. Di sanalah Al-Kindi mulai menulis, Al-Farabi merenung, dan Al-Khawarizmi mulai menghitung. Hingga lahirlah Al-Jabar. Jadi teman-teman sekalian, pendidikan Islam pada masa Abbasiyah bukan hanya berperan dalam membangun peradaban Islam, tetapi juga memberi pengaruh besar bagi dunia barat. Masa ini adalah bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ilmu dan pendidikan. Masa Abbasiyah telah membuktikan kepada kita bahwa ketika ilmu diberi ruang, umat akan maju. Pendidikan Islam pada masa itu bukan hanya sekedar menghafal, tetapi tentang menggali, menafsir, dan mencipta. Masa keemasan dinasti Abbasiyah mengajarkan kita bahwa ketika ilmu dihargai, maka peradaban akan semakin maju. Inilah warisan besar yang harus kita jaga. Semangat mencari ilmu, berpikir kritis, dan menjadikan pengetahuan sebagai jalan menuju peradaban yang lebih baik. Kini tugas kita bukan hanya sekedar mengagumi masa lalu, tidak, tetapi menyalakan kembali lentera ilmu itu di zaman kita sendiri. Baik, terima kasih, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita semua untuk terus belajar dan berkarya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.